Selanjutnya, marilah kita masuki acara berikutnya, yaitu pembacaan 5 latihan sadar penuh yang akan dibacakan oleh sahabat-sahabat kita. Latihan pertama oleh Pak Mulyadi, latihan kedua oleh Bu Lita, latihan ketiga oleh Pak Amri, latihan keempat oleh Bu Feli, latihan kelima oleh Pak Siono. Ya, jadi kita bisa mengikuti pembacaan ini dengan ikut membaca yang akan di-share dalam share screen ya. Kami persilahkan pada Bante untuk men-share. Ya. Silahkan dimulai Pak Mulyadi dan teman-teman. Latihan pertama, menjunjung tinggi kehidupan sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh penghancuran kehidupan. Aku bersedia memupuk pengertian mendalam atas keadaan saling bergantungan dan belas kasih, serta mencari cara untuk melindungi kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, dan bumi ini. Aku bertekad untuk tidak membunuh, tidak membiarkan pihak lain membunuh, dan tidak mendukung segala jenis tindakan pembunuhan di dunia ini, baik melalui pikiran maupun cara hidupku. Aku mengerti bahwa tindakan merusak timbul dari kemarahan, ketakutan, keserakahan, dan intoleran yang berakar dari pemikiran diskriminatif dan dualistis. Aku akan menumbuhkan sifat keterbukaan, non-diskriminasi, dan non-kemelekatan terhadap pandangan demi mentransformasikan kekerasan, fanatisme, dan dogmatisme dalam diriku dan di dunia ini. Silakan yang kedua. Latihan kedua. Kebahagiaan sesungguhnya. Sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh eksploitasi, ketidakadilan sosial, pencurian, dan penindasan, aku bersedia berlatih hidup dalam kedermawanan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Aku bertekad untuk tidak mencuri dan tidak memiliki sesuatu yang seharusnya milik pihak lain. Aku akan berbagi waktu, energi, dan sumber materi bersama mereka yang membutuhkannya. Aku akan berlatih menatap secara mendalam untuk menyadari bahwa kebahagiaan dan penderitaan lain juga merupakan kebahagiaan dan penderitaan diriku. Kebahagiaan sesungguhnya tak akan bisa hadir tanpa pengertian dan belas kasih. Dan aku mengerti bahwa mengejar kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan kenikmatan sensual bisa membawa semakin banyak penderitaan dan keputusasaan. Aku sadar sepenuhnya bahwa kebahagiaan berhubungan erat dengan sikap mental dan kebahagiaan tidak bergantung pada kondisi eksternal. Dan aku bisa hidup dengan bahagia pada momen kini,
hanya dengan mengingat bahwa aku sudah memiliki kondisi secukupnya untuk berbahagia. Aku bertekad untuk berlatih hidup sesuai dengan mata pencaharian benar, sehingga aku bisa ikut membantu mengurangi penderitaan makhluk lain di dunia ini dan berhenti memberikan sumbangsi terhadap perubahan iklim. Silakan yang ketiga. Latihan ketiga, cinta sesungguhnya. Sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh penyimpangan perilaku seksual. Aku bersedia untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan mencari cara untuk melindungi keamanan dan integritas individual, pasangan, keluarga, dan masyarakat. Tahu bahwa nafsu seksual bukanlah cinta, dan aktivitas seksual yang didorong oleh nafsu keinginan selalu melukai diriku, kemudian juga melukai pihak lain. Aku bertekad untuk tidak terlibat dalam hubungan seksual yang tanpa dilandasi cinta sesungguhnya, cinta mendalam. Komitmen jangka panjang yang diberitahukan kepada famili dan para sahabat. Aku akan bertindak sesuai kemampuanku dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan mencegah perceraian pasangan dan keluarga yang diakibatkan oleh perilaku seksual yang tidak pantas. Mengerti bahwa badan jasmani dan pikiran merupakan satu kesatuan. Aku bersedia mencari cara pantas untuk menjaga energi seksual dan menumbuhkan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan sikap inklusif yang merupakan 4 elemen dasar cinta sesungguhnya demi kebahagiaan lebih besar bagi diriku dan pihak lain. Kita tahu bahwa berarti cinta sesungguhnya. Kita akan terus dilanjutkan dengan indah pada masa depan. Latihan keempat, ucapan cinta kasih dan mendengar mendalam. Sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh bicara tanpa berkesadaran penuh dan ketidakmampuan untuk mendengarkan pihak lain. Aku bersedia untuk menumbuhkan ucapan cinta kasih dan mendengar dengan belas kasih demi mengurangi penderitaan dan upaya menciptakan rekonsiliasi dan kedamaian dalam diriku dan sesama orang lain, kelompok etnik dan religius, dan antar negara. Mengetahui bahwa kata-kata dapat menghadirkan kebahagiaan maupun menciptakan penderitaan. Aku bersedia berbicara sesuai keadaan yang sesungguhnya dengan menggunakan kata-kata yang dapat memunculkan keyakinan, sukacita, dan harapan. Ketika kemarahan membara dalam diriku, untuk sementara aku bertekad untuk tidak berbicara. Aku akan berlatih nafas dan jalan penuh kesadaran untuk mengenali dan menatap mendalam terhadap kemarahanku. Aku tahu bahwa akar kemarahan bisa ditemukan di persepsi keliru dan pengertian kurang lengkap terhadap penderitaan dalam diriku maupun pihak lain. Aku akan berbicara dan mendengar dengan sedemikian rupa sehingga membantu meringankan penderitaan pihak lain dan mencari cara untuk keluar dari situasi sulit itu. Aku bertekad untuk tidak menyebarkan berita-berita yang belum aku ketahui dengan pasti, dan juga tidak melontarkan kata-kata yang dapat menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Aku akan berlatih semangat ketekunan benar untuk menunjang kapasitas dalam hal pengertian, cinta kasih, sukacita, dan sikap inklusif, dan secara perlahan-lahan mentransformasikan kemarahan, kekerasan, dan ketakutan yang terselubung jauh dalam kesadaranku.
nutrisi dan penyembuhan. Sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh konsumsi tidak disertai dengan kesadaran penuh. Aku bersedia menjaga kesehatan dengan baik secara fisik maupun mental. Bagi diriku sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan cara berlatih makan, minum, dan mengonsumsi dengan penuh kesadaran. Aku akan berlatih menatap mendalam terhadap cara aku mengkonsumsi 4 jenis makanan, yaitu makanan lewat mulut, kesan impresi, niat, dan kesadaran. Aku bertekad untuk tidak terlibat dalam perjudian atau menggunakan alkohol, obat-obat terlarang, atau produk-produk seperti situs internet, permainan elektronik, program televisi, majalah, film, buku, dan percakapan tertentu yang mengandung toksin. Aku akan berlatih untuk kembali pada momen kekinian, untuk menyentuh elemen-elemen kesegaran, penyembuhan, dan nutrisi dalam diriku dan di sekitarku. Tidak membiarkan penyesalan dan kemurungan menyeretku kembali ke masa lalu. Juga tidak membiarkan kecemasan, ketakutan, dan kemelekatan menarik aku keluar dari momen kekinian. Aku bertekad untuk tidak menutupi kesepian, kecemasan, atau penderitaan jenis lainnya dengan cara tenggelam dalam mengkonsumsi. Aku akan merenungkan sifat saling bergantungan dan mengkonsumsi dengan sedemikian rupa, sehingga bisa memelihara kedamaian, sukacita, dan kesehatan badan jasmani, dan kejernihan kesadaran sendiri, maupun kolektif dalam cakupan keluarga, masyarakat, dan dunia ini. Demikian pembacaan 5 latihan sadar penuh. Ya. Selanjutnya, marilah kita bersiap-siap untuk mendengarkan Dhamma Talk yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Nyanayasa. Pada Yang Mulia Bante, kami persilahkan. Mas. Terima kasih Romo, terima kasih kepada saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah hadir malam hari ini dalam acara malam latihan bersama hidup sadar penuh yang diadakan oleh Studi Bawana. Saya sangat mengapresiasi pembukaan yang dibawakan oleh Romo di awal yang menghimbau kita semua untuk tetap merawat diri kita, menjaga diri kita supaya kita tidak terpapar oleh virus COVID-19. Dan memang belakangan ini saya pribadi juga banyak menerima kabar yang menyedihkan, yang memprihatinkan dari teman-teman. Dan hanya dalam waktu 1 minggu saja sejak Selasa minggu lalu, ya saya menerima daftar kira-kira ada 12 orang yang baik saya kenal secara langsung maupun secara tidak langsung, yang merupakan saudara-saudari, orang tua dari orang yang saya kenal, family yang baik terjangkit COVID maupun yang telah meninggal dunia. Jadi di sini saya ingin mengucapkan
turut berduka cita kepada yang punya saudara atau kenalan keluarga yang telah meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Memang ini adalah masa yang sangat sulit. Ya, Indonesia tiba-tiba menjadi epicenter ya, baru COVID-19 di dunia, dan kita perlu melewati bersama-sama sebagai sebuah komunitas, ya, baik di dalam komunitas kita sendiri maupun di komunitas di dalam masyarakat. Dan saya juga banyak menerima, ada banyak berita-berita yang sangat menyentuh hati, yang mengharukan ya, dari teman-teman yang baik mengalami secara langsung ataupun menjadi orang yang memberikan bantuan kepada yang lain di dalam komunitas. Saya melihat di surat kabar, di berbagai media, ya, juga ada anggota masyarakat yang menyediakan makanan, menyediakan paket kasih sayang ya, untuk mereka yang telah terpapar COVID, yang mungkin tidak memiliki keluarga yang bisa langsung menjaga karena merantau di tempat lain dan sebagainya. Adalah hal-hal yang sangat menyentuh kedermawanan, cinta kasih, belas kasih, ya, kekeluargaan dan persaudaraan yang dipupuk oleh masyarakat di masa-masa sulit seperti sekarang ini, ya, sungguh menyentuh hati. Dan itu adalah hal yang boleh dikatakan bagaikan lotus yang muncul dari lumpur, ya, yang merupakan penderitaan kita saat ini yang perlu kita ingat juga. Jadi ketika kita mendengarkan berita-berita duka, ketika kita mendengarkan ada teman-teman, saudara-saudara ataupun famili atau keluarga yang menjadi sakit ataupun meninggal dunia karena COVID-19 ini, ya, kita juga harus di pihak lain ya mengimbangi dengan berita-berita dan hal-hal yang juga bisa menyirami rasa cinta kasih, rasa belas kasih, pengertian, rasa berempati, dan tetap menjaga ketenangseimbangan batin kita dalam menghadapi masa sulit seperti ini. Saya pribadi merasa sangat beruntung ya, bisa berlatih ya, isolasi ya, yang dipilih sendiri ya, di Studi Bawana, di Pondok Sadana Studi Bawana, dan saya banyak mendapatkan bantuan dan dukungan mulai dari pengurus ya, mulai dari Romo, mulai dari Bu Leni ya, Ciahong, Bu Meta, dan berbagai pengurus lain dan anggota komunitas lain yang telah banyak membantu saya, mulai dari hal memenuhi kebutuhan seperti makanan ya, dan lain sebagainya ya, sehingga saya dapat tetap berlatih dengan damai dan tenang di sini. Dan malam hari ini juga saya sangat mengapresiasi ya teman-teman semua yang turut berpartisipasi. Saudari Desi yang telah membawakan meditasi yang dipandu ya, dengan suaranya yang begitu lembut, yang sangat soothing, yang saya bisa merasakan energi kedamaian dan ketenangan. Dan latihannya selama ini ya, hadir di dalam berbagai komunitas berlatih mindfulness, bisa dirasakan lewat cara membawa bahan perenungan. Dan bahan perenungan malam hari ini saya rasa sangat cocok, sangat sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, berupa sebenarnya 5 perenungan yang diajak oleh Buddha untuk kita renungkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita semua akan mengalami yang namanya usia tua. Kita adalah subjek usia tua, kita tidak bisa menampik, tidak bisa menghindari usia tua. Itu adalah perenungan pertama. Yang kedua adalah mengenai sakit dan tidak bisa menghindari penyakit. Yang ketiga adalah kita semua suatu saat akan mengalami kematian. Kita tidak bisa menghindari kematian. Kita akan berpisah dengan hal-hal yang kita hargai, yang kita kasihi, yang kita cintai. Ya, baik itu adalah orang-orang yang kita cintai maupun barang-barang, harta dan sebagainya yang kita hargai di dalam kehidupan ini. Kita semua tidak akan bisa yang membawanya ketika kita pergi.
Dan yang terakhir adalah bahwa kita semua ya yang menjadi milik kita yang sesungguhnya hanyalah perbuatan kita yang akan kita bawa ya untuk melanjutkan ke kelahiran berikutnya. Hanya itulah yang akan kita miliki ketika kita suatu saat pergi. Ya, itu yang akan kita bawa. Selebihnya perlu kita tinggalkan. Dan ini adalah renungan yang sangat baik. Dan saya bersyukur sekali saya memiliki kondisi yang kondusif di Pondok Sadana Sudibawana, khususnya untuk 3 bulan terakhir ini, banyak merefleksikan, banyak mengontemplasikan mengenai hal-hal seperti ini, khususnya mengenai apa maknanya menjadi tua untuk saya, karena saat ini saya sudah masuk ke dalam kelompok parubaya yang sudah di atas 45 tahun. Dan saya sendiri sudah mulai bisa merasakan bagaimana tubuh ini sudah mulai menurun kinerjanya, sudah bisa merasakan hal-hal yang bisa saya lakukan dengan baik ketika saya berumur 20-an, ya, 30-an sama sekarang agak berbeda. Dan dengan situasi pandemi saat ini ada satu lapisan atau satu layer lain yang membuat kita menjadi semakin, boleh dibilang kadang-kadang bisa paranoid, bisa cemas, bisa menjadi khawatir ketika mungkin muncul gejala-gejala tertentu seperti masuk angin yang membuat mungkin ada perasaan tidak nyaman di bagian tenggorokan, ataupun ada sedikit saja badan agak panas, kita sudah mulai curiga, aduh jangan-jangan saya terpapar juga oleh COVID-19. Saya yakin pengalaman seperti ini ya di antara ya saudara-saudari semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua pasti pernah merasakan, ya, baik ya yang curiga ya jangan-jangan kita terpapar oleh COVID. Dan begitu pula mengenai kematian yang kebetulan tidak lama ini saya menyaksikan sendiri bagaimana mendiang bapak saya yang sudah berusia lanjut ya mengalami proses ya penuaannya menuju detik-detik terakhir beliau meninggal dunia, dan menyaksikan itu sendiri menjadi sebuah bahan perenungan. Dan selama 3 bulan terakhir ini memang 3 hal tersebutlah yang menjadi yang utama yang muncul di dalam batin saya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya sangat berterima kasih dengan pilihan topik meditasi yang dipandu malam hari ini yang mengajak kita semua juga untuk melihat, untuk menatap secara mendalam 3 hal tersebut. Dan saya merasa bersyukur karena memiliki komunitas yang mendukung, masing-masing mulai bersedia untuk mengambil peran masing-masing ya, seperti acara malam hari ini contohnya Romo Setiawan yang dengan sangat terampil membuka dan menuntun, memfasilitasi dan memoderasi acara malam hari ini. Ada yang jadi host ya, ada yang memandu, ada yang membacakan masing-masing latihan. Ini adalah sebuah bentuk kehidupan komunitas yang sangat saya hargai, sesuatu yang sangat saya rindukan, yang sempat saya alami ketika berlatih di Plum Village, di mana kita masing-masing dianggap sebagai satu sel dari sebuah organisme dan bukan organisasi. Ya, jadi komunitas dipandang sebagai sebuah organisme yang hidup, yang dinamis, yang selalu berubah-ubah, ya, yang tumbuh secara organik, namun di dalamnya sudah tentu butuh sedikit organisasi supaya tetap teratur, supaya hal-hal atau acara-acara tertentu bisa berjalan dengan lancar dan sebagainya, di mana satu anggota komunitas dengan yang lainnya saling mendukung, saling membantu dan bekerja sama, sehingga organisme yang kita sebut sebagai komunitas ini bisa tumbuh ya dengan sehat. Malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dan mengingat kembali betapa pentingnya merawat diri kita sendiri sebagai bagian, mari kita berhenti sejenak.
Ya, terima kasih kepada jam dinding yang ada di ruangan atas, ya, yang mengingatkan kita, selain waktu juga mengingatkan kita untuk kembali ke tubuh dan kembali ke nafas sadar penuh kita, ya, menjadi sebuah sel yang sehat dengan cara bernafas yang sadar penuh. Jadi saya mengatakan barusan bahwa begitu pentingnya merawat diri kita sendiri sebagai bagian dari sebuah organisme. Jadi supaya organisme tersebut bisa tumbuh dengan sehat, ya, kita perlu merawat diri kita sendiri terlebih dahulu sebagai bagian dari organisme tersebut. Saya ingin mengambil pengalaman saya hidup di dalam sebuah komunitas besar di Plum Village. Ketika saya pertama kali datang di Plum Village, ya, saya tidak tahu cara memasak. Dan di dalam komunitas seperti Plum Village, komunitas besar, benar-benar merupakan sebuah contoh yang sangat konkret bagaimana sebuah komunitas itu dapat berfungsi seperti tubuh kita, seperti sebuah organisme yang hidup. Masing-masing memiliki tugasnya masing-masing seperti kita. Ya, di dalam tubuh kita ada berbagai organ, ada berbagai jaringan, ya, sampai sel, dan masing-masing sel tersebut memiliki fungsi tertentu. Ketika sel yang memiliki fungsi yang sama berkumpul, mereka akan membentuk jaringan, kemudian akhirnya membentuk sebuah organ yang memiliki fungsi yang lebih besar, sehingga tubuh ini kita bisa berfungsi dengan baik, dengan sehat. Nah, begitu pula di komunitas di Plum Village, yang masing-masing punya tugas masing-masing. Selama saya berlatih di sana, saya sempat menjadi sel dengan fungsi yang berbeda-beda. Kadang-kadang menjadi sel yang punya fungsi rangkap, kadang-kadang rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4, bahkan pernah sekali saya menjadi sel punya fungsi rangkap 7, ya, di sana. Jadi satu hal yang sangat saya rindukan di sana, karena sebagai satu sel saya tidak merasa, walaupun punya tanggung jawab, diberikan tanggung jawab yang banyak, dipercayakan, saya tidak merasa terbebankan, karena saya tahu saya hanya menjalankan fungsi saya sebagaimana adanya. Jadi ketika waktunya berada di tim masak untuk memasak untuk Day of Mindfulness, contohnya untuk ratusan orang, saya hanya menjadi salah satu bagian dari tim masak. Ketika saya harus mengurusi pembukuan dan contohnya menjadi bendahara, saya menjadi bendahara yang mengurusi uang saku untuk para brothers yang ada di Upper Hamlet. Ketika saya harus merekam video ceramah Thai pada Day of Mindfulness, saya hanya menjadi camera monk pada saat itu. Jadi ada banyak sekali fungsi-fungsi, dan saya tahu bahwa saya hanya menjalankan tugas saya, dan ketika saya berhalangan, ada orang lain yang bisa menggantikan saya, karena di Sangga banyak sekali orang-orang dengan berbagai talenta, dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda, dan kita bisa saling menggantikan, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling bekerja sama. Dan ini adalah sebuah impian saya untuk komunitas yang ada di Indonesia juga. Satu hal yang sangat senang saya bicarakan di sini adalah mengenai membangun komunitas, ya, Sangga Building yang ada di Indonesia. Jadi setelah berbulan-bulan kita membahas mengenai 16 latihan sadar penuh terhadap nafas, akhirnya hari ini saya, ya, kembali bisa berbicara mengenai kehidupan berkomunitas. Dan di dalam komunitas, ya, tugas kami masing-masing sederhana, dan kami mempunyai sebuah, hampir boleh dikatakan misi yang mirip. Khususnya kami yang sebagai monastik yang hidup bersama, tugas kami adalah menjadi orang yang damai, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang bebas dalam arti kata terbebaskan dari kekotoran batin yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu membuat tugas apapun yang dijalankan di dalam komunitas terasa lebih enak, karena kita tahu makna dan tujuan terakhir kita adalah supaya kita menjadi bebas, supaya kita menjadi bahagia yang sesungguhnya. Ketika berada di sana, saya merasa menjalankan kehidupan berkomunitas di sana seperti sebuah simfoni, sebuah orkestra, ya, masing-masing memainkan sebuah alat musiknya masing-masing dengan suaranya masing-masing, tetapi ketika dikumpulkan akan
kadang-kadang menimbulkan ketika muncul harmoni, muncul kerukunan antar satu sama yang lain, maka akan memunculkan sebuah musik, ya, sebuah penampilan yang luar biasa. Dan yang anehnya di dalam orkestra tersebut, ya, tidak ada seorang dirijen. Mungkin sebagian besar orang yang melihat bahwa Thai sebagai guru utama di komunitas Pambilis, dia adalah dirijen yang memimpin. Tetapi pada kenyataannya adalah tidak seperti itu. Dan Thai sendiri sering mengatakannya di dalam berbagai ceramah wejangan Dharma yang beliau berikan, bahwa Thai sendiri adalah hanya satu sel dari organisme tersebut. Thai bukanlah dirijen, bukanlah konduktor dalam memimpin orkestra tersebut, tetapi Thai juga memainkan sebuah alat musik. Begitu pula Thai sering mengatakan dirinya boleh dibilang juga seorang juru masak yang lumayan, ya. Juru masak dalam dua hal. Saya sendiri pernah menyaksikan Thai masak di dapur beliau sendiri, di tempat tinggal beliau. Saya punya termasuk beruntung punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan beliau dan menyaksikan beliau memasak scrambled tofu, ya, karena vegan jadi yang dimasak tofu, dan memasak tunas bambu yang beliau panen sendiri di bulan April dan kemudian beliau simpan, beliau bekukan di dalam freezer. Dan ketika saya mengunjungi beliau di bulan Oktober, bulan November, beliau dengan bangga mengeluarkan tunas bambu tersebut dan mengatakan ini adalah hasil panen saya dan saat ini saya bisa menikmati walaupun ini bukan musim semi. Ya, dan beliau ternyata memang jago memasak. Dan satu hal lagi yang sangat saya kagum adalah beliau adalah juru masak Dharma yang luar biasa. Ya, juru masak dalam tanda kutip. Beliau tahu selera orang-orang yang datang mendengarkan Dharma. Jadi beliau tahu selera makan, ya, orang-orang yang datang untuk menikmati santapan ajaran beliau, Dharma. Dan seolah-olah apa yang beliau suguhkan, apa yang beliau hidangkan di meja makan adalah pas untuk orang yang datang mendengarkan Dharma beliau. Dan sering terjadi dengan banyak orang yang mendengar secara langsung maupun saat ini lewat YouTube, merasakan bahwa seolah-olah Thai sedang berbicara langsung dengan mereka, seperti Thai sedang mendengarkan penderitaan mereka. Dan itu satu hal yang sangat saya rindukan, ya, seorang guru yang sangat menakjubkan seperti Thai yang merupakan seorang, ya, juru masak yang hebat yang bisa menyuguhkan berbagai hidangan. Dan di komunitas seperti di Pambilis, ya, yang menjadi pengambil keputusan tertinggi, dan saya pernah menjelaskan ini adalah Dewan Biksu dan Biksuni. Thai sendiri tidak punya kekuasaan untuk menentukan apapun. Itu adalah contoh konkret kenapa Thai hanya adalah salah satu bagian dari komunitas saja. Jadi ketika contohnya ingin menhabiskan samanera baru, ingin menhabiskan biksu, biksuni baru, Thai hanya bisa mengusulkan tanggal berapa acara tersebut atau upacara tersebut berlangsung. Tetapi siapa yang pantas untuk diterima menjadi samanera, siapa yang pantas ditabiskan secara penuh menjadi biksu, biksuni, siapa yang pantas untuk menerima pelita, transmisi pelita oleh Thai, ya, yang menentukan adalah Dewan Biksu dan Biksuni yang telah ditabiskan secara penuh. Dan ketika kami punya kesempatan untuk bertugas ke luar negeri, contohnya untuk membimbing retreat dan sebagainya, yang menentukan juga komunitas, ya. Jadi bukan Thai yang menuju, oh kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sini. Jadi itu adalah contoh, ya, bagaimana komunitas tersebut bekerja secara sendiri seperti fungsi kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari, ya, tetapi dengan sendirinya jantung berdetak, dengan sendirinya paru-paru bernafas, dan dia berkembang dengan sendirinya sebagai sebuah organisme. Dan komunitas seperti inilah yang saya dambakan suatu hari bisa kita munculkan, yang kita sesuaikan dengan iklim yang ada di Indonesia. Mungkin tidak persis seperti Pambilis, akan tetapi adalah sesuatu yang mirip organisme dan lebih kurang, ya. Jangan ada bagian organisasinya, dan sebisa mungkin bagian organisasi itu hanya untuk tugas-tugas tertentu yang bisa memperlancar ketika kita mengadakan acara. Dan yang menjadi bagian utama dari komunitas tersebut adalah latihan.
dan semua berkumpul bersama karena memiliki tujuan yang sama. Tujuannya adalah ingin bebas dari penderitaan. Tujuannya adalah ingin merasakan kebahagiaan yang bisa lebih berkesinambungan, kebahagiaan yang lebih sempurna. Dan dengan tujuan tersebutlah kita datang bersama dan kita berlatih bersama, kita belajar bersama, saling mendukung, kita bekerja bersama-sama satu sama lain membentuk sebuah organisme yang hidup, organisme yang dinamis di tanah air kita sendiri di Indonesia yang sesuai dengan iklim tropis. Mungkin kita yang ada di Jawa ada musim kemaraunya juga bagi teman-teman yang di daerah yang lebih panas saya lihat ada teman-teman dari Medan juga yang ikut, mungkin cuacanya disesuaikan dengan iklim lokal tetapi ketika kita datang bersama, berkumpul bersama secara nasional kita tahu kita membawa ciri khas tersendiri sebuah organisme Indonesia tanah air Indonesia. Malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat pentingnya merawat diri kita sendiri. Dan untuk itu kita sudah tentu tidak akan bisa menghindari untuk berbicara mengenai nafas dan langkah sadar penuh. Dan itu adalah hal yang sangat mendasar, yang menjadi landasan, yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar kekuatan ketika kita berlatih bersama. Saya ingin memperkenalkan malam hari ini istilah jurus satu nafas. Banyak di antara kita yang mungkin sudah menjadi praktisi yang cukup lama, yang sudah lama berlatih meditasi dan mungkin menggunakan objek nafas sebagai objek utama bermeditasi dan bisa duduk dalam jangka waktu yang cukup lama, 30 menit, 40 menit, 50 menit, sejam atau sejam lebih tanpa terasa. Tapi juga ada sebagian dari kita yang masih pemula, yang masih baru, yang mungkin belum bisa melakukan ini. Tetapi apakah kita ini pemula ataupun apakah kita sudah advance di dalam latihan kita, khususnya latihan sadar penuh terhadap nafas, saya ingin mengajak kita semua untuk ingat kembali yang namanya nafas sadar penuh. Ketika kita ingat, setiap nafas adalah nafas yang unik, setiap nafas adalah nafas baru. Jadi ketika kita mencurahkan perhatian kita sepenuhnya pada nafas, sebenarnya kita hanya perlu merasakan nafas masuk secara penuh, satu nafas masuk, dan kemudian secara penuh satu nafas keluar. Dan jika konsentrasi kita memungkinkan, energi konsentrasi kita ada, kita lanjutkan dengan nafas kedua dan ketiga. Dan di selang-selang, diseling di dalam ketika proses tersebut, kadang-kadang pikiran kita akan berkeliaran atau mengembara. Dan kita memulai lagi. Jadi setiap saat adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru. Setiap saat adalah kesempatan untuk memulai sebuah nafas baru. Hal ini sering saya lakukan belakangan ini. Khususnya ketika berbaring, ketika malam hari menjelang tidur, saya selalu berupaya untuk merasakan nafas saya apa adanya saat ini. Saya punya kelainan tidur yang disebut sebagai obstructive sleep apnea. Jadi ketika malam hari sebenarnya nafas saya kurang optimal. Kadang-kadang saya seolah-olah seperti putus nafas di tengah-tengah tidur. Saturasi oksigen saya bisa turun ketika saya sedang tidur karena ada bagian yang menindih saluran pernafasan saya, sehingga idealnya saya harus bernafas dengan menggunakan mesin, CPAP mesin. Dan hal inilah yang mendorong saya, memotivasi saya untuk berlatih nafas, jurus nafas, jurus satu nafas. Kalau dulu di film-film kungfu jurus satu jari, jurus satu tapak atau apa, ini adalah jurus satu nafas yang saya ajak. Ketika berbaring, nikmati nafas, satu nafas masuk dan nikmati nafas, satu nafas keluar. Ketika kita bisa melanjutkannya, kita lanjutkan dengan satu nafas masuk dan satu nafas keluar berikut.
satu nafas masuk dan satu nafas keluar. Saya pikir untuk kebanyakan orang, ya, untuk saudara-saudari yang hadir di sini, satu nafas, saya rasa itu target atau goal yang cukup realistis, yang cukup gampang untuk kita realisasi. Jadi kita tidak perlu berpikir dulu terlalu jauh, berpikir mengenai pencerahan, mengenai di mana. Kita berpikir dulu mengenai bagaimana kita menikmati satu nafas masuk dan satu nafas keluar sepenuhnya di sini dan pada saat ini. Saya pikir itu adalah ajakan yang sangat penting, karena kadang-kadang setelah lama kita berlatih, ya, kita merasa kita sudah menjadi praktisi yang advance, yang sudah intermediate atau advance, kita merasa apalah artinya satu nafas ini. Ketika kita bernafas, apa yang terjadi secara fisik? Ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen dan kita menyegarkan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Kita membuat sel tubuh kita memiliki kemampuan untuk beroksidasi, untuk menimbulkan energi di dalam tubuh, sehingga ada sel yang baru yang tumbuh, kemudian ada sel yang terpakai, dan kemudian sel tersebut harus digantikan. Dan proses tersebut bisa berlangsung berkat nafas masuk dan nafas keluar kita. Jadi itu adalah hal yang perlu kita ingat. Khususnya saat ini saya sebelum tidur, saya kadang-kadang merenungkan juga untuk saudara-saudari kita yang terpapar COVID, yang saat ini sedang sulit bernafas. Ya, kadang-kadang saya berpikir, seandainya ini adalah kesempatan terakhir saya untuk bernafas malam hari ini, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan ketika saya terjangkit COVID? Seandainya, ya, mungkin saya ingin bernafas seperti saat ini pun juga sudah susah. Ya, jadi dengan demikian saya menjadi lebih mengapresiasi satu nafas masuk dan satu nafas keluar, satu nafas masuk dan satu nafas keluar. Dengan bernafas sebenarnya kita merangkul apa yang ada di dalam diri kita, merangkul semua sel-sel, ya, baik sel yang baru muncul maupun sel yang sudah usang, yang sudah mati dan harus digantikan. Kita rangkul mereka semua dan kita biarkan tubuh kita menjadi segar kembali. Ya, jadi jangan meremehkan satu nafas masuk dan satu nafas keluar. Ada sebuah teks Buddhis, ya, yang mengajak kita untuk merenungkan mengapa ketika kita merawat diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang merawat komunitas kita juga, kita merawat keluarga kita juga. Ada sebuah cerita, ya, di dalam teks kanon berbahasa Pali, ada seorang akrobat, ya, yang biasanya mempertunjukkan akrobatik, ya, dengan tandu, dengan sebuah tiang bambu dengan asistennya. Kemudian sang akrobat tersebut menyiapkan, ya, tiang bambu di atas pundaknya dan menyuruh asistennya untuk memanjat ke atas, dan kemudian dia berkata kepada asisten tersebut, ya, kamu panjatlah dengan hati-hati dan kita saling menjaga. Ya, saya menjaga kamu dan kamu menjaga saya sehingga kita sama-sama aman. Tetapi sang asisten yang punya kebijaksanaan, ya, berkata kepada mentornya demikian, bahwa bukan demikian caranya. Kita masing-masing menjaga diri kita masing-masing. Saya menjaga diri saya, bagian saya yang harus saya pertunjukkan, dan Anda menjaga Anda sendiri, bagian yang perlu Anda pertunjukkan. Dengan demikian, kita sebenarnya saling menjaga. Dan Buddha sendiri dengan analogi tersebut membenarkan bahwa sudut pandang daripada sang asisten adalah lebih tepat. Dan inilah yang perlu kita lakukan di zaman pandemi yang sulit saat ini, dengan bermula dari diri kita, merawat diri kita. Ketika kita memakai masker, ketika kita mencuci tangan, ketika kita menjaga jarak dengan orang lain, kita tidak hanya saja melindungi diri kita sendiri, tetapi kita juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Saya sering berpikir, walaupun saya tinggal sendirian di sini, tetapi ada karyawan di sini yang tinggal bersama keluarganya.
Seandainya saya terpapar, saya juga akan mempengaruhi mereka. Begitu pula sebaliknya. Orang yang mengantarkan makanan kemari juga demikian. Orang yang memasak dan mengirimkan makanan kepada saya juga demikian. Jadi saya harus merawat diri saya sendiri terlebih dahulu ya, supaya saya tidak memaparkan dan menyebarkan ya virus ini kepada yang lain. Dan ini adalah sebuah ajakan yang perlu kita ingat semua, betapa pentingnya merawat diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa merawat yang lain seandainya kita tidak memiliki kapasitas untuk merawat diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mencintai yang lain seandainya kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita ya bisa memahami penderitaan orang lain jika kita belum berupaya untuk memahami penderitaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana mungkin ya kita mengharapkan orang lain berubah dan bertransformasi sesuai dengan keinginan kita seandainya kita sendiri belum mampu, belum punya kapasitas untuk menatap ke dalam penderitaan kita dan mentransformasi penderitaan kita ya menjadi orang yang lebih bebas, menjadi orang yang lebih bahagia. Jadi ini semua adalah tugas kita masing-masing ketika kita menjaga diri kita sendiri, kita mengambil peran di dalam komunitas sebagai sebuah sel, di dalam sebuah organisme, dengan merawat diri kita sendiri, dengan cara hidup yang lebih sehat, lebih bermakna. Sebenarnya kita sudah menjaga kesehatan ya di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga, di dalam komunitas dan di dalam masyarakat kita. Dan adanya semua orang bisa melakukan hal seperti ini ya, merawat dirinya masing-masing dengan sendirinya, komunitas juga akan terawat. Dan ini adalah ajakan malam hari ini yang ingin saya pesan ya, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua untuk tetap ya menjaga dan merawat kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Jangan sampai terlalu terpengaruh oleh rasa paranoid ya, oleh parno, kecurigaan, ketakutan. Dan saya bisa merasakan meskipun saya ya punya kesempatan baik untuk tinggal di Sudibawana yang boleh dibilang jauh dari mana-mana ya, yang relatif aman. Tapi saya tetap bisa merasakan ketika ada hal-hal yang saya rasa tidak kurang seperti biasanya ya di tubuh saya, tetap akan muncul hal seperti ini. Dan sebagai seorang praktisi yang menjalankan latihan meditasi, itulah yang menjadi tugas kita. Apapun yang muncul pada tubuh dan di dalam pikiran kita, itulah yang menjadi bahan berlatih kita. Ya, jadi apakah itu dalam bentuk ketakutan, apakah itu dalam bentuk frustasi, apakah itu dalam bentuk kecemasan, kegelisahan, dan sebagainya, itulah yang akan menjadi bahan untuk kita untuk berlatih, untuk belajar, untuk berkembang. Dan saya ucapkan selamat ya mengeksplorasi latihan kita masing-masing dengan sebab dan kondisi yang kita hadapi masing-masing di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua ya bisa merawat diri kita dengan baik, dan setelah itu kita bisa juga turut membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, dan kita juga ya belajar untuk menjadi lebih dermawan di dalam memberikan bantuan dalam bentuk apapun ya, baik itu bantuan dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, dalam bentuk makanan, dalam bentuk kasih sayang, perhatian dan sebagainya yang bisa kita lakukan seandainya ada anggota komunitas kita yang mungkin terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pandemi ini. Dan bagi kita yang membutuhkan bantuan, jangan malu, jangan sungkan ya untuk mengatakannya dan meminta bantuan ketika memang dibutuhkan. Itu adalah sebuah semangat hidup bersama sebagai sebuah keluarga, sebagai saudara, dan sebagai sebuah organisme dalam arti yang sesungguhnya. Mungkin hanya sampai di sini ajakan saya malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih telah mendengarkan dengan sabar. Ya, saya ucapkan selamat malam dan selamat berlatih. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Mungkin recordingnya bisa di stop sementara, nanti di record lagi untuk sesi berikut biar tidak terlalu panjang.